Saya mau tanya pendapat Ustadz tentang jamaah tablik. Pakai Q, tablik. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut. Itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo salat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek, kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ejek jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah, Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka ada pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz panjang janggut. Yang berjenggot dengan yang nggak berjenggot jangan saling mengejek. Aku ngeliat ente jika jenggot ini kayak kambing. Aku kambing, kau anjing gitu. Hancur dunia persilatan. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Yang pakai jenggot bagus, ikut sunnah Rasulullah. Yang belum pakai jenggot, besok pagi ambil kemiri, bakar, gosok-gosok. Dulu kecil kita gitu kan? Mau nggak alis matamu tebal? Ya cukur. Oh. Habis itu ambil kemiri. Oh. Saya buat dulu gitu. Mat, kalau kau cukur nanti nampak hantu kata. Cukur lah. Wah, cukur. Mana hantunya? Mana? Kasihnya cermin. Coba tengok tuh. Hantu. Alhamdulillah kita masih punya masa kecil yang bisa diceritakan, dikenang. Anak zaman sekarang masa kecilnya game online, PlayStation. Enggak ada kenang. Kita dulu masih kecil ngejar layang-layang, ingat? Ambil kaca, digiling pakai batu, masukkan ke kaleng susu, campur sama limka. Oh, jemur. Habis itu laga. Oh, laga berdarah. Darah, bukan tangan berdarah, kain berdarah. Baru sunat pagi, sore udah ngejar layang-layang. Tapi indah untuk diceritakan. Ngejar layang-layang badan sehat, berenang di sungai badan sehat. Anak sekarang badan nggak bergerak, duduk main gadget. Bam, pecah pembuluh darah, mati. Ini jamaah adalah jamaah sunnah, itu yang tepat. Sunnah artinya inyo mengajak orang mengamalkan sunnah. Inyo tidak tabligh akbar, inyo tidak ceramah, inyo mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah polisi. Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ajak aku lagi sembahyang, ku tembak kepala kau besok. Tiap harinya datang, iso datang dia, iso datang. Lama-lama tersentuh hati Pak polisi kok, ikutnya jamaah tabligh. Sesudahnya ikut, diangkatlah menjadi Kapolda. Selamanya jadi Kapolda di Pekanbaru, inyo sholat subuh tidak pernah di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, sampainya selesai tugas. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aduh, dulu. Selamanya tugas di Pekanbaru, sholat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Dan setiap inyo sholat di masjid itu, sodo polisi ikut sholat. Takut atasan. Itulah hebatnya jamaah tabligh. Kalau Abdul Somad, sesudah orang ramai di masjid, ramai, barunya ceramah. Kalau jamaah tabligh enggak, pintu-pintu preman-preman yang bertato, yang pakai antingnya itu dipanggil semuanya. Maka banyak artis-artis tobat. Ustadz Dery Sulaiman tuh, itu pemain gitar di Bali dulu. Itu tobatnya tuh deh, jamaah tabligh. Artis-artis metal bertato. Ada orang bertato, biji matonya pun ditato. Bertobat deh jamaah tabligh. Jadi kalau ada orang menyebut jamaah tabligh kok sosek, inyo sosek. Apa pandangan pendapat Ustadz tentang jemaah tabligh? Jemaah tabligh jemaah yang lurus, berdiri atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bermadhab 4. Kalau di Indonesia rata-rata madhab Syafi'i. Kalau di Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Turki, mereka bermadhab Hanafi. Kalau di daerah Sri Lanka, Kolombo, Malibar, Gujarat, mereka bermadhab Syafi'i. Kalau di Mesir, mereka bermadhab Syafi'i. Kalau di Libya, Maroko, mereka bermadhab Maliki. Tapi secara akidah mereka madhab ahlus sunnah wal jamaah, persis sama dengan kita.
Dan tidak ada keputusan majelis ulama mengatakan jemaah tabligh sesat. Saya sendiri sudah meneliti sejak tahun 88 dan ikut dakwah di 35 negara bersama jemaah tabligh. Dan di seluruh Indonesia kecuali Maluku yang belum saya datangi. Jadi jemaah tabligh ini mereka mau menegakkan sunnah Nabi sampai yang sekecil-kecilnya. Sampai cara potong kuku telunjuk dulu, jari tengah, jari sini, baru kiri ini, terakhir jempol ini. Sampai cara motong kukunya pun dia cara Rasulullah SAW. Tidur miring kanan. Kalau di masjid dia tidur pakai alas. Haram bagi jemaah tabligh tidur nggak pakai alas, karena kalau sedang tidur liur yang dari perutnya keluar itu najis. Jadi mereka ngerti, ada ulamanya, ulama yang mengarang kitab mereka Fadlul A'mal itu Maulana Zakaria, kuburannya di Baqi di dekat Imam Nafi dan Imam Maliki, Imam Madhab Maliki. Yang mengarang Hayatus Sahabah itu dicetak di Madinah 4 jilid dalam bahasa Arab, itu Maulana Yusuf Kandahlawi. Kitabnya dalam bahasa Arab dicetak di Madinah, beliau dosen. Maulana Zakaria itu dosen di Universitas Madinah, wafatnya pun dikuburkan di Baqi di dekat Imam Maliki dan Imam Nafi. Perpustakaan Maulana Zakaria itu 32 tingkat. Di Saharanpuri kitabnya lebih dari 32 juta kitab. Bukan orang bodoh, beliau hafal 14.000 hadis di otaknya, di akalnya. Jadi jangan kita cepat-cepat menuduh jemaah tabligh ini sesat. Oh, dia akan meninggalkan anak istri 40 hari, 4 bulan. Ya biar aja lah. TKI itu meninggalkan anak bininya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia aja klien. Anak kapal itu pergi meninggalkan istrinya 6 bulan baru pulang. Sopir bus pergi sampai ke Jawa, pulang 3 bulan sekali. Apa urusannya mencari dunianya itu? Kalau jemaah tabligh cari agama, cari iman, biar aja. Ya tapi kan istrinya perlu makanan rohani. Yang mana makanan rohani? Yang itu mana? Yang itu mana? Yang dalam kelambu. Ah, itu makanan rohana, itu bukan makanan rohani. Makanan rohani itu agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak istrimu dari neraka, ajarin dia agama, ajak dia sholat, wajibkan dia tutup aurat, beri makanan yang halal, ajari dia zikir, bawa dia umroh, pergi haji. Itu makanan rohani. Kalau yang di kelambu itu bukan makanan rohani, itu makanan rohana itu. Paham? Harus kita bantu jemaah tabligh. Setiap masjid mesti menyediakan dapur untuk mereka masak, beri kamar mandi untuk mereka cuci pakaian. Seharusnya yang nyuci pakaiannya kita, yang bergunakan dia kita, karena 3 hari tamu wajib diberi makan. Baru wali kota Bengkulu yang mengeluarkan surat, seluruh tamu jemaah tabligh yang datang ke Bengkulu wajib diberi makan 3 hari di masjid masing-masing. Baru wali kota Bengkulu. Ini tentang tabligh. Yang diajaknya bagusnya, preman-preman lagi mabuk, datang dia, assalamualaikum. Marah preman tuh, tapi nggak bisa bilang apa-apa. Waalaikumsalam. Saya pernah ikut itu. Masih remaja-remaja lah saya. Udah kuliah, udah jadi dosen, tapi belum kawin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kita ini bersaudara. Amirnya orang Malaysia. Kita ini bersaudara. Diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup tak lama, kejap lagi pun mati. Mari kita siap-siap ke masjid, kita sholat maghrib, kita dengarkan tentang pemikiran iman dan amal soleh. Surat kamput satu ceret itu disiramkan ke kami. Saya langsung gulung tanganku kungfu lah kawan ini, pikir belum tahu dia siapa tengkujulkan lainnya. Kata Amir orang Malaysia tuh, jangan cikgu, biar cikgu kita nak kena mesti sabar kita nih cikgu, kita ni dakwah. Apa boleh buat lah, ngalah juga awak. Sampai masjid mandi ganti jubah doa. Tengah malam jam 2 atau jam 1 datang orang menggedor-gedor masjid tengah malam. Ampun. Siapa ampun ini? Sekali dibuka yang menyiramkan kamput tadi. Ampun, tolong, cium kaki minta ampun. Kenapa? Dalam mimpinya datang malaikat bawa tombak, ditombak lehernya. Minta maaf kau, kalau nggak kubunuh kau malam ini. Ampun. Keluar dia 40 hari. Jadi baik pula preman itu. Jadi memang ada baiknya juga lah jemaah tabligh itu. Kita nggak sanggup kita mendatangi orang. Rasulullah mendatangi, iya. Bahkan Rasulullah mendatangi orang untuk sholat sunat. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sholat sunat. Nabi mengetuk rumah Sayyidina Ali. Assalamualaikum, kata Nabi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, bangun, sholat tahajud. Apa kata Sayyidina Ali? Saya ditidurkan oleh Allah. Kalau Allah bangunkan saya bangun, kalau Allah tidurkan saya tidur. Ditepuk Nabi pahanya. Memang manusia itu makanal insana zaluman jahula, menganiaya diri lagi bodoh. Bayangkan kalau jemaah tabligh ketuk pintu rumah kita tengah malam, tahajud, kurasa ditangkap polisi semua langsung. Masih dibawanya kita sholat maghrib ke masjid, bagus lah itu, ya enggak?
Bapak kita aja nggak mau ngajak kita ke masjid sholat maghrib. Lebih baik orang itu sudahlah. Kalau kita nggak mau, kita diam. Kalau kita mau ikut-ikut, bantu mereka sekuat tenaga. Mudah-mudahan seluruh Islam Indonesia ini bangkit. Kalau orang Islam Indonesia bikin dakwah macam jemaah tabligh itu, ada 230 juta rakyat Indonesia yang Islam. Kalau 20 juta orang aja, 1/10-nya saja bikin dakwah keliling dunia, seluruh dunia orang Indonesia semua di mana-mana. Jemaah tabligh ini yang paling banyak mengislamkan orang di Amerika, di Eropa sekarang ini. Rata-rata orang-orang Eropa itu masuk Islam gara-gara jemaah tabligh. Termasuk Mikhail Abdul Aziz, Mike Tyson, itu masuk Islam karena dakwahnya orang-orang jemaah tabligh. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jemaah tabligh atau jemaah khuruj yang keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas. Rujukan kitab mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi, tabayun dulu, jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, masya Allah, orangnya saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama, datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan ya, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik ya, kita harus bersikap adil, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagusnya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwahi dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan. Jangan tinggalkan yang lain. Nah, ini belum sunnah, saya nggak mau ikutan. Masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Ya, jadi jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya, salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Zaman Nabi, orang belajar Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Masya Allah, dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya nggak berubah. Kok bisa ada belajar Al-Quran tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati, saya pernah dapati kasus. Ya, ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian, ya, kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami, rame, sampai bahkan hampir tiba ke perceraian, sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah, lebih baik menikah, ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki Sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Masya Allah, padahal sudah 30 tahun berumah tangga. Ya, dia belum paham dalam situasi seperti ini. Mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya, kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar Sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya, bijak dengan lembut. Ya, saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, nggak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, turun salat dengan lutut duluan, yang istrinya dengan telapak tangan duluan. Di suaminya pulang dari kantor, nggak sempat ke masjid, kemudian karena terlambat, salat di rumah, istri sudah salat. Begitu melihat suami salat isya, turun sujud, lututnya duluan, turun, kelihatan oleh istrinya. Begitu selesai salam, ini kisah nyata, suaminya cerita sendiri pada kami. Ya. Begitu selesai, istrinya mengatakan langsung tanpa muqaddimah, Bu, tanpa muqaddimah. Masya Allah, papa salah salatnya, nggak sesuai sunnah. Masya Allah. Baik, kenapa mah? Tadi yang turun lutut duluan itu kan nggak nyunah. Suami
ya karena sifat suami itu kan pemimpin. Quran surah 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifat pemimpin, Bu, yang paling dominan? Sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, hanya menerima masukan, tidak ingin didahului, harus paling depan. Maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa muqaddimah, memberikan perintah, fitrah suami nggak akan menerima, harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan papa nggak sunnah nih, harusnya tangan dulu bukan lutut dulu, suami bertahan. Mama yang nggak baca hadisnya. Tahukah antum, keduanya nggak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami, jadi suaminya taklim dengan ustadz lain, istrinya taklim dengan ustadz lain. Tahukah antum, dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuman beda satu nomor, dua nomor bahkan ya. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas 840 sampai 841. Di kitab yang sama, hadisnya sama, sahih dua-duanya, dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di akhir-akhir setelah agak sepuh beliau salat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam salat, karena saat akan sujud cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya. Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Ini pakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ya, ini satu waktu kita bahas pergi keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik, Pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, itu repot tuh. Ya, terutama ibu, Bu ya, mohon maaf, Bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh, Pak, gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya, Mah. Bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana, Pak, yang paling bagus? Kayaknya biru deh, Mah. Masa sih bukannya hijau? Katanya nanya, ya, tapi masih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar, pakai kuning, Pak. Tenang, Bun ya, ini siaran live ya. Insya Allah. Itu memang ini banyak yang kalau memang karena masyarakat mungkin masih banyak yang kurang paham dengan jamaah tabligh, Bang Dery ya, bahwa seakan-akan kayak gimana, padahal jamaah tabligh ini orang-orang yang ikhlasnya ini Masya Allah. Kalau ada seseorang mungkin oknum dari jamaah tabligh yang mungkin ada kekurangan, saya rasa semua orang pasti ada kekurangan dari setiap kelompok komunitas Islam manapun, dari oknumnya mungkin ada kekurangan, dari habaib juga ada yang mungkin ada kekurangan oknumnya, akan tetapi bukan berarti itu di bahasa Jawanya dikebiah-uyah semua disalahkan karena satu dua oknum yang mungkin kekurangan. Saya rasa setiap komunitas Islam pasti ada kekurangan di situ, dan itu bukan berarti kita nyalahin ini, karena saya tahu sendiri bahwa dulu waktu saya di Yaman, waktu kita mondok di Darul Mustafa, kita mondok di Habib. Iya, kita ditarim di Darul Mustafa di Habib Umar dulu. Ada teman-teman kita sekelompok teman-teman yang datang banyak dari Thailand, mereka semua jamaah tabligh. Iya, dan karena memang guru kita Habib Umar ini open dan tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di jamaah tabligh, bagaimana mereka dakwahnya. Santri disuruh khuruj kan sama Habib Umar. Benar. Sehingga betul. Ada waktu khusus bagi mereka yang teman-teman jamaah tabligh, mereka ada waktunya sendiri, diberi kesempatan. Kita sendiri walaupun bukan ikut jamaah tabligh, cuman ada juga waktu untuk diajarkan belajar berdakwah di beberapa tempat di sana, sehingga sebenarnya perlu juga semoga diberi pemahaman yang lebih baik bahwa ini semua adalah orang-orang yang ikhlas mengeluarkan uangnya sendiri dan nggak mengharapkan adanya bisyarah, apalagi narib. Ini sama sekali kalau di lagu itu hanya memberi, tak harap kembali, Bang Dery. Allahu Akbar.